Jemaat kekasih Tuhan, saya jemput kita untuk berdiri untuk memulaikan ibadah kita saat ini, ibadah rumah tangga. Mari kita mempersiapkan diri untuk beribadah bersama-sama dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4, ayat yang pertama, Hai mari sembah yang maha besar. Kita teduh di hadapan Allah, tabisan dan salam. Ibadah saat ini kita tabiskan dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih dan damai sejahtera Allah menyertai kamu dan menyertai saudara juga. Kidung Jemaat nomor 14 ayat 1, muliakan Tuhan Allah. Silakan duduk kembali. Tibalah saatnya kita masuk dalam perenungan firman Tuhan. Kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa kekal di sorga, Bapa yang penuh kasih dan berkemurahan dalam kehidupan kami. Sekalipun kami hanya di rumah masing-masing, namun kami percaya Engkau hadir di tengah kehidupan kami, tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengar, merenungkan firman-Mu. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus menolong kami, baik hamba-Mu yang tidak berdaya ini maupun jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, boleh membaca dan merenungkan firman-Mu, dan kami mengerti kehendak-Mu menurut apa yang Engkau rancangkan. Kami berdoanya dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup. Haleluya, amin. Kitab suci kita akan buka dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-17. Kisah Rasul pasal 17, kita akan membaca dari ayat 22 sampai ayatnya yang ke-34. Sekali lagi, Kisah Rasul pasal 17 ayat 22 sampai 34. Saya membaca dalam nama Tuhan. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia,
seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya, di antaranya juga Dionisius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang lain bersama-sama dengan mereka. Demikianlah bacaan kitab suci akan menjadi bagian perenungan kita saat ini. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perlu kita ketahui bahwa kota Athena adalah kota pusat kebudayaan, pusat pendidikan, bahkan pusat agama dan kepercayaan bagi orang-orang Yunani, yang penduduknya banyak mendalami filsafat dan ilmu pengetahuan. Dalam kenyataan seperti inilah Paulus harus datang memberitakan Injil kepada orang-orang Yunani di kota Athena, yang tentunya dia tidak langsung berbicara, tapi ia meninjau kota itu sesuai dengan kesaksiannya bahwa ia berkeliling berjalan di kitaran kota Athena, di mana ia melihat di sana ada begitu banyak kuil-kuil sesembahan, juga dewa-dewa, patung-patung buatan tangan manusia dari emas, perak, dan bebatuan, yang sekalipun emas itu adalah dikenal sebagai benda murni, tetapi kemurnian emas itu tidak bisa menandingi Allah yang sungguh-sungguh suci dan murni, kudus, yang harus dipermuliakan. Dalam keadaan seperti itu, Paulus harus memberitakan Injil. Paulus mendapat tantangan, ada banyak orang yang tidak mendengar, tapi ada juga orang yang menjadi percaya akan pemberitaan Injil yang disampaikannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus
tidak langsung mentekel atau menjustis situasi dan kondisi orang-orang Yunani di Athena pada waktu itu. Bahkan sempat dia seperti memuji orang Athena di ayat 22 sebagai orang-orang yang taat dan beribadah kepada dewa-dewa. Andai kata mereka sudah taat menyembah kepada Allah yang hidup, bukan kepada dewa-dewa yang didiami oleh iblis, tetapi mereka mau menyembah Allah yang hidup. Dalam kondisi ini, Paulus menyatakan bahwa ia sempat membaca ada sebuah mezbah yang ada tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Paulus menyatakan bahwa Allah yang seperti itulah yang akan ia beritakan, tapi bukan Allah yang tidak dikenal, tapi Allah yang dikenal. Allah bisa dikenal menurut Paulus lewat ciptaannya. Itu sebuah penyataan khusus, penyataan secara umum, dan penyataan khusus kepada Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati untuk menyelamatkan isi dunia ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus mau menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang dikenal, yang harus dipercayai dan diyakini untuk disembah. Disitulah Paulus menyatakan bahwa Allah yang diberitakan oleh Paulus adalah Allah yang dapat dikenal. Kita bisa baca di ayatnya yang ke-24 bacaan kita tadi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inti pemberitaan Paulus yang selanjutnya, di mana Allah berkehendak bebas, tidak dibatasi oleh manusia seolah-olah Allah kekurangan sesuatu. Tetapi Tuhan Allah berkehendak bebas, Dia hadir di dalam setiap kenyataan kehidupan, tidak dibatasi di tempat-tempat atau di kuil-kuil tempat buatan manusia atau di patung-patung buatan tangan manusia. Tapi Ia bisa hadir di mana saja, terutama dalam kehidupan manusia, di hati manusia, dengan kuasa Roh Kudus terus menyertai umatnya. Allah yang dekat dengan kehidupan kita. Ayat 27 menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta kita, Allah yang hadir di dalam kehidupan kita, tidak berdiam di dalam kuil-kuil atau di patung-patung buatan tangan manusia, sekalipun itu adalah patung emas yang dipandang sebagai benda mulia. Tapi Allah jauh lebih mulia dari benda-benda itu. Tidak mungkin Allah dibatasi, hanya diam di patung-patung seperti itu. Allah hadir dalam setiap kesempatan kehidupan manusia, dan menjadi satu keyakinan bagi setiap orang sesungguhnya, agar setiap manusia tidak takut akan kenyataan kehidupan ini, tapi manusia harus bersahabat dengan kenyataan hidup yang ia jalani. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, panggilan bagi kita orang yang percaya saat ini, janganlah kita mendewakan kemampuan, kepandaian kita untuk menghadapi kenyataan kehidupan yang kita jalani. Tapi mari kita berdamai dengan situasi dan kondisi yang kita jalani. Mari kita berdamai sebagaimana Allah telah memperdamaikan kita lewat kematian Yesus Kristus, sehingga kita terbebas, terampuni dari dosa yang kita perbuat dan diselamatkan. Marilah kita memiliki rasa takut hanya kepada Allah Tuhan yang kita sembah. Biarlah inti berita Injil yang disampaikan Paulus kepada orang Athena itu menjadi contoh dan teladan bagi kehidupan kita
dalam situasi kita saat ini yang sedang menghadapi pandemi COVID-19, agar jangan kita menjadi takut dalam keadaan ini, tapi mari kita takut kepada Allah yang tentu terus menyertai kehidupan kita, Allah yang Immanuel, Allah yang terus menyertai kehidupan kita sampai kepada akhir zaman. Itu janji Tuhan. Ia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tapi Dia terus ada bersama kita dengan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita, dalam hati kita, sehingga kita tidak takut menghadapi kenyataan ini, tetapi kita takut hanya pada Tuhan yang bisa menghukum setiap orang yang tidak taat kepadanya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita setia senantiasa apa yang diberitakan oleh Paulus kepada umat atau masyarakat Athena, di mana Allah yang mereka sembah adalah Allah yang tidak dikenal. Tapi Paulus mau menyatakan Allah yang dikenal itu yang diberitakan, yang dikenal lewat ciptaannya, karena Allah hadir di dalam ciptaannya, bahkan dapat mengatur langit, bumi, laut beserta isinya. Dia tidak pernah meninggalkan apa yang sudah dibuat, karena satu orang manusia dibuat, satu orang juga membuat alam semesta ini, yakni Yesus Kristus yang adalah Firman yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, dan bahkan batas-batasan kehidupan manusia diatur olehnya, sehingga manusia tidak berkehendak sendiri mengatur kehidupannya, tapi menurut rancangan dan kehendak Tuhan. Itulah yang menjadi pedoman kehidupan kita. Mari kita sungguh-sungguh berserah diri dalam situasi kita di dunia ini yang sekarang ini menghadapi situasi yang tentunya seolah-olah menakutkan. Tapi jangan takut, Tuhan berfirman, biarlah kita berdamai dengan situasi dan kondisi yang ada, berdamai sebagaimana Allah telah memperdamaikan kita dengan dirinya lewat Yesus Kristus. Tentunya agar Injil diberitakan kepada segala makhluk, biarlah kita berdamai dengan situasi dan kondisi yang ada. Biarlah Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Sembahlah Dia senantiasa. Jangan sampai kita menduakan Tuhan Allah dengan ilah-ilah dunia ini, apalagi dengan harta benda yang kita miliki. Tapi syukurilah semua yang ada pada kita, termasuk kehidupan kita, karena demikianlah kita dipanggil untuk bersyukur dalam segala hal, untuk menyembah Allah yang hidup, Allah yang dapat dikenal, Allah yang dekat dengan kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menyambut pemberitaan firman Tuhan, marilah kita bersyukur dengan memberi persembahan kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mengiringi persembahan kita melakukan Kidung Jemaat 450. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur.
Kita masuk dalam doa syafaat yang sebentar kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita teduh dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami panggil Bapa di dalam Yesus Kristus sembahan kami. Kami mengucap syukur berterima kasih tegal kasih setia Tuhan yang memungkinkan kami ada sampai saat ini. Tentu kami meyakini bahwa bukan kekuatan kami yang dapat kami andalkan menjalani kehidupan ini, tapi Tuhan menganugerahkan kekuatan, kemampuan kepada kami, sehingga kami terus dapat menjalani kehidupan ini. Sekalipun dalam kondisi yang luar biasa, pandemi COVID-19 yang terus menghantui kehidupan manusia di dunia ini, namun kami percaya Tuhan, kami bergantung dan berserah diri hanya kepadamu. Kami pasti akan dilindungi dan dibentengi oleh Tuhan Allah lewat bala tentara surgawi-Mu. Dengan kuasa Roh Kudus terus menguatkan, mengingatkan kami betapa fananya hidup ini tanpa kuasa kasih Tuhan. Allah yang kami sembah adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dalam kehidupan kami senantiasa, terus meyakini kami betapa keselamatan yang telah Engkau rancangkan lewat penyataan khusus dalam Yesus Kristus yang telah datang menyelamatkan kami umat manusia. Biarlah tiba waktunya keselamatan itu akan membuahkan hasilnya. Kami akan tiba di rumah Bapa di sorga, tempat di mana Engkau menyediakan. Ketika kami sudah boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kami meyakini bahwa Tuhan Yesus menyediakan kami tempat di sorga. Ini menjadi jaminan bagi kami, orang-orang yang beriman kepadamu, sehingga kami tidak sia-sia menjalani kehidupan selagi ada kesempatan, agar kami tidak terjebak dengan rasa takut yang mengerikan di dalam dunia ini, tapi kami memiliki rasa takut kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang kami yakini dan kami sembah sebagai penyelamat kehidupan kami. Ya Bapa, kami berdoa bagi persekutuan jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing, dalam persekutuan keluarga masing-masing. Engkau hadir datang ke rumah masing-masing umat-Mu. Engkau hadir dan mengingatkan agar setiap umat-Mu mengandalkan Engkau Tuhan, Allah yang kami kenal, yang kami sembah, yang harus kami saksikan bagi dunia, agar dunia menjadi percaya hanya Engkaulah Allah di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan isi dunia ini karena kasih-Mu yang begitu besar. Allah Bapa dalam surga, di hari di mana kami boleh beribadah kepadamu, biarlah firman-Mu terus menetap dalam kehidupan kami, menguatkan kami, mengingatkan kami, karena firman-Mu adalah pelita di jalan hidup kami. Diberkatilah kami dan menjadikan kami berkat di tengah dunia ini. Pada kesempatan ini kami berdoa bagi pemerintah kami yang terus menata kehidupan masyarakat Indonesia khususnya, di mana mereka menghadirkan dan melahirkan beberapa keputusan-keputusan yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat. Masyarakat yang banyak yang bandel, yang tidak disiplin dalam kehidupan mereka, biarlah Tuhan menyatakan kedisiplinan agar mereka boleh taat kepada aturan pemerintah yang ada, agar kami semua terjamin keamanan kami menghadapi pandemi yang merajalela masih mengancam kehidupan kami. Kami berdoa bagi badan kesehatan, petugas kesehatan yang menempati garis terdepan, yang mengantisipasi situasi pandemi ini. Kuatkan dan sehatkan mereka semua, juga TNI Polri yang terus bersiap siaga dalam rangka menerapkan aturan pemerintah demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Kuatkan dan mampukan mereka melaksanakan tugas, dan lindungilah mereka dari bencana yang mengancam kehidupan dunia ini. Ya Tuhan, yang lebih parah lagi yang kami hadapi
di mana kehidupan kami terancam oleh tsunami resesi ekonomi yang tentu sangat mengkhawatirkan bagi beberapa masyarakat yang pada akhirnya harus dipecat dari pekerjaannya, kekurangan makanan. Biarlah Tuhan yang mencukupkan mereka dengan tidak memandang muka. Bagi saudara-saudara kami yang merayakan Idul Fitri, biarlah Tuhan memberkati mereka agar sekalipun mereka bersuka cita, bergembira, tapi janganlah kegembiraan mereka pergunakan dengan bebas, dengan tidak menjaga diri, menjaga kesehatan, menjaga sesama manusia. Biarlah penularan COVID-19 ini dapat dihentikan. Berkati saudara-saudara kami yang merayakan Idul Fitri. Biarlah kami yang tidak merayakan terus menghormati mereka, agar mereka dapat merayakan dengan damai, dengan tenang dan tentram di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami terbatas menyerukan doa-doa kepadamu, namun Tuhan mengenal siapapun kami, baik yang bersyukur atas hari ulang tahun, atas ulang tahun pernikahan apapun itu. Biarlah syukur umat-Mu diterima dan disempurnakan Tuhan. Kami tetap bersyukur dalam situasi dan kondisi pandemi ini, agar kami tidak mengeluh dan menyerah pasrah kepada keadaan, tapi kami mau berdamai dengan situasi dan kondisi yang ada, agar kami terus menyatakan damai sejahtera di muka bumi ini, sebagaimana Engkau sudah menyatakan dan juga para rasul memberitakan damai sejahtera juga bagi dunia, agar sedemikian banyak jiwa yang dipanggil untuk datang menyembah Engkau dan percaya kepadamu, menjadi kesaksian bagi kami yang ada di muka bumi ini. Ya Tuhan, berkati setiap kami, setiap umat-Mu, setiap keluarga. Biarlah kami dapat hidup seturut dengan apa yang Engkau rancangkan, pribadi lepas pribadi, baik kami sebagai orang tua, ibu bapa, maupun sebagai anak-anak, juga anak-anak mantu. Biarlah kami boleh berjalinan kasih senantiasa, saling dukung dalam doa, saling jaga. Biarlah Tuhan menguatkan iman kami, juga menguatkan imunitas tubuh kami untuk menghadapi situasi dan kondisi yang ada. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami percaya bahwa keselamatan yang Kau nyatakan pada kami itu bukan hanya untuk kami, tapi bagi dunia, di mana Tuhan merindukan ada banyak jiwa diselamatkan oleh Tuhan. Bapa dalam sorga, inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan kita saat ini. Saya jemput kita sekalian berdiri. Mari kita melakukan Kidung Jemaat 413. Tuhan pimpin anak-Mu, dan kata seterusnya. Agar
terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Demikianlah ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih.